Apa kabarnya hari ini? How are you today? Are you happy? Are you healthy? Are you okay? Ready to study? Of course, pastinya. Seperti Miss Ratna yang merindukan anak-anak. Aduh, kapan ya bisa ketemu? Semoga segera kita bisa sekolah lagi ya, bisa ketemu. Miss Ratna belum pernah belajar sama-sama di dalam satu tempat. Nah, jadi kita harus berdoa, minta Tuhan Yesus pulihkan semuanya, sembuhkan semuanya, supaya kita bisa cepat sekolah lagi. Miss Rana pengen. Anak-anak pasti juga kan? Oke. Nah, kalau begitu di hari yang baru, minggu yang baru ini, kita akan kembali belajar. Kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan kembali belajar tentang kebutuhanku. Apa itu makanan yang sehat, minuman yang sehat, manfaatnya apa? Oke. Nah, sebelumnya, don't forget, doa dulu. Yuk, put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now, we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Nah, oke, sebelum Miss Ratna lanjut nih, Miss Ratna mau kasih tahu ya, kamu belajar melalui video kan? Nah, sebaiknya videonya diputar lagi. Seperti tema dari minggu lalu tentang kebutuhanku. Miss Ratna ada kasih video di mana kita belajar tentang healthy food, tentang junk food, lalu kita juga sudah melihat video tentang vegetable and fruits. Nah, itu bukan cuma ditonton, harus dihafal sampai ingat. Otreh. Kalau gitu kita lanjut dulu yuk dengan Bible story. Kita akan review yang kemarin ya, yang terakhir. Mana itu? Coba ini dia. Sebentar ya. Oke. Ini dia. Tadam! Air keluar dari batu. Kita dengerin sama-sama kembali ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan,
dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oke, nih nama tempatnya apa tadi? Diberilah nama tempat itu Massa dan Meriba. Di situ mereka bertengkar dan orang Israel mencobai Tuhan. Nah, Miss Ratna mau ingatkan nih, dari cerita tadi mungkin ada kata-kata yang anak-anak baru dengar atau pernah dengar tapi jarang. Nah, contohnya kata bersungut-sungut. Tadi dikatakan orang Israel mereka sudah berjalan. Sebelumnya sesudah keluar dari tanah Mesir, mereka berkemah di padang gurun Sin. Di situ mereka Tuhan beri mujizat makan daging burung puyuh. Lalu sejak itu Tuhan kasih mereka makan mana yang mereka bisa kumpulkan setiap pagi. Nah, kemudian dari padang gurun Sin Tuhan mengarahkan orang Israel untuk berjalan sampai di satu tempat namanya Rafidim. Apa? Ya, Rafidim. Di Rafidim mereka berkemah, tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mengeluh. Mengeluh. Nah, mengeluh itu seperti apa sih, Miss? Artinya, nih contohnya, kamu disuruh mama bilang, ayo buka videonya belajar. Lalu, malas, nggak enak, bosan, mau nonton Upin Ipin aja, mau main game. Itu namanya mengeluh. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, kamu mulai bilang, Ma, yuk jalan-jalan, bosan di rumah. Terus mama bilang, tidak boleh, sekarang belum bisa, masih ada corona, kita harus tetap di rumah. Mulai deh ngomel. Udah bosan, masa setiap hari di rumah aja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Nggak bosan, nggak enak, aku mau yang ini, aku mau ke mall, aku mau begini. Itu namanya mengeluh. Dan dari cerita hari ini kita belajar Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh. Nah, kamu tidak suka sesuatu boleh nggak? Boleh. Tidak dapat air, merasa haus. Orang Israel tidak suka, boleh nggak? Ya boleh. Tapi yang nggak boleh itu mengeluh, ngomel terus. Nih anak-anak Miss Ratna siapa ya yang masih suka keep talking? Minta ini, minta itu. Kalau nggak dikasih mama, nggak dikasih papa, wah menangis sejadinya. Bad. Hari ini ingat, Tuhan tidak suka kita mengeluh. Karena Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Dan Tuhan kasih tahu papa dan mama. Jadi papa dan mama kalau tidak kasih apa yang kamu minta, karena mereka tahu apa yang baik buat kamu. Ya, nah lihat contohnya orang Israel. Dikasih minum nggak? Dikasih. Karena Tuhan tahu apa yang diperlukan. Oke, jadi stop mengeluh. Stop ngomel. Jadi anak Tuhan yang taat. Oke, ucapkan kata-kata yang baik. Mulai dipelajari dan dilakukan ya. Oke, semua anak-anak Miss Ratna harus bisa ucapkan kata-kata yang baik karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan ngomel, bukan mengeluh. Tuhan tidak suka. Oke, kita lanjutkan dengan memory verse kita ya. 3, 2, 1, go! Proverbs 8, verse 33. Listen to my instruction and be wise. Don't ignore it. Proverbs 8, verse 33. Oke, ini tugasnya hari ini yang pertama ya. Record, mengucapkan memory verse-nya. Kalau ada video lebih bagus, jadi nanti Miss Ratna bisa share di Facebook sekolah. Iya, next. Apa yang akan kita lakukan? Nih, kita mau review.
kita sudah belajar tentang vegetable, kita juga sudah belajar tentang fruits, and now we are going to review and then memorize, okay? How to pronunciation, how to say it. Oke, ikutin baik-baik, sama-sama ya, diulangi sesudah videonya. Review. Apple. Apple, Banana. banana, Broccoli. broccoli, Cabbage. cabbage, Carrot. carrot, Cucumber. cucumber, Grapes. grapes, Onion. onion, Orange. orange, Peach. peach, Pear. pear, Pineapple. pineapple, Potato. potato, Strawberry. strawberry, Tomato. tomato. Okay, that's all. Ini di-review kembali nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah belajar tentang makanan sehat. Makanan sehat itu ada biji-bijian, Miss Ratna sudah bicara, lalu ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, dan susu. Oke, hari ini Miss Ratna akan memperkenalkan semuanya itu di dalam satu nama 4 sehat, 5 sempurna. Oke, sekali lagi coba ikuti Miss Ratna. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat itu yang pertama makanan pokok. Ada yang nasi, jagung, mie, roti, kentang, ubi, itu makanan pokok. Miss Ratna kasih tahu, yang namanya makanan pokok ini manfaatnya untuk memberi tenaga. Jadi apa? Manfaat makan nasi, makan roti, makan jagung, kentang, memberi tenaga. Perhatikan, kentang di sini bukan kentang goreng. French fries kita udah belajar itu junk food. Tapi kalau kentang rebus itu lain cerita. Itu makanan pokok ya. Lalu kita lanjut gambar ke sampingnya, ada lauk pauk dari daging, dari ikan, udang, lalu ayam, tahu, tempe, dan biji-bijian ini, ada kacang merah segala macam. Yang kita dapat, telur juga, sosis. Nah, dari semua lauk pauk ini kita mendapat namanya protein. Apa? Protein. Kalau tadi dari nasi, dari roti, dari mie kita mendapatkan energi atau tenaga. Dari lauk pauk kita mendapatkan namanya protein. Nah, protein itu membantu badan kita tumbuh besar. Oke. Next, apa? Nih, di bawah makanan pokok ada gambar sayuran. Nah, sayuran itu bukan hanya broccoli, tapi ada tomato, ada carrot, ada apa lagi di sini? Ada onion, ada apa nih? Sayur-sayuran hijau. Nah, dari sayur-sayuran ini kita mendapat banyak vitamin dan serat. Serat itu diperlukan supaya pencernaan kita lancar. Kalau kita tidak makan sayur atau makan sayur sedikit saja, kita akan susah buang air besar. Keras, perutnya udah sakit tapi nggak bisa. Pernah ngalamin? Itu artinya kurang makan sayur. Nah, sayuran itu memberi kita vitamin juga selain serat. Contohnya wortel, carrot itu bagus untuk mata, matanya sehat. Nah, tomato itu bagus karena dia mengandung vitamin C. Nah, yang cewek-cewek yang mau cantik harus rajin makan tomat, itu bikin kulitnya cantik. Sayuran, wah semuanya bermanfaat. Next. Di sampingnya ada buah-buahan. Nah,
sama seperti sayuran, buah-buahan juga memberi kita vitamin dan cairan. Wah, jadi ketika kita makan banyak buah, cairan di dalam tubuh kita cukup, kita jadi sehat. Kita juga dapat vitamin. Nih, dari pepaya. Kalau kamu sudah susah buang air besar, makan pepaya. Lalu ada lagi namanya ini ya, apa namanya? Orange. Nah, kalau orange itu kan vitamin C-nya tinggi. Banyak lagi ya di sini, ada watermelon, ada pineapple, ada banyak. Nah, ingat sayuran tadi memberi kita vitamin dan serat. Buah-buahan memberi kita vitamin juga dan cairan. Tapi ada satu cairan yang membuat makanan ini menjadi 5 sempurna. Kalau tadi nasi atau makanan pokok 1, lauk pauk atau daging, ikan itu 2. Lalu ada sayuran 3, lalu ada buah-buahan jadi 4. Nah, ini yang disebut 4 sehat. Apa saja itu 4 sehat? Nasi, makanan pokok, misalnya mie, roti, kentang, jagung, ubi. Lalu ada lauk pauk. Lauk pauk itu contohnya daging sapi, daging ayam. Lalu ada ikan, telur, ada tempe, udang, dan segala macamnya. Lalu ada sayuran. Lalu ada buah-buahan, jadi 4 ya. Nah, yang kelima yang membuat dia sempurna adalah nih yang di bagian tengah, susu. Sama seperti nasi, susu memberi kita tenaga. Makanya kalau pagi mama suka kasih kita sarapan minum susu. Karena susu memberi kita tenaga. Tapi bukan hanya tenaga. Nah, susu itu membuat tulang kita tuh jadi sehat dan kuat. Wih, jadi kalau kamu mau tumbuh besar, suka dan rajinlah minum susu. Nah, itu membuat tulang kamu menjadi sehat dan kuat. Itulah yang disebut 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat tadi apa saja? Ada makanan pokok, nasi, mie, roti, lalu jagung, kentang, ubi. Lalu ada lauk pauk, yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, udang, telur, tempe, tahu. Lalu ada sayur-sayuran, lalu ada buah-buahan. Yang membuat dia 5 sempurna adalah susu. Oke, dihafal ya. Oke, next ada apa lagi? Oh, ini dia. Kita akan belajar. Terakhir kita kenalan sama huruf O. Bagaimana cara menulis O? O, bundar seperti donat. Huruf O. Nah, sekarang Miss Rana akan ajarkan cara menulis U. Ini huruf U ya. Nih lihat. U. Main ayunan tertiup angin. U. Huruf U. Oke. Nah, kata yang dimulai dengan U nih contohnya ada ulat. Selain ulat ada apa lagi? Ada ubin. Tahu ubin? Tuh, lantai. Nah, yang itu ubin, yang petak-petak itu ada ubin namanya. Lalu ada upah. Kalau orang bekerja mendapat upah. Lalu ada ujung. Lalu ada kata dari U apa? Ayo anak-anak taunya apa? Yang kuat. Ada upin. Ipin enggak ya? Upin. Lalu ada apa lagi? Banyak ya. Nah, hari ini tugas yang kedua adalah menulis huruf U di buku kotak-kotak. Oke, jadi hari ini kita sudah komplit mengenal 5 huruf vokal. A, I, E, O, U. Selanjutnya, Miss Rana akan kenalkan dengan huruf konsonan. Nah, kita akan mulai belajar membaca. Jadi hari ini ada 2 tugasnya. Record yang pertama, and then yang kedua menuliskan huruf U. Oke, anak-anak tetap rajin, harus semangat ya.
rajin, semangat, karena kamu yang akan jadi pintar. Percaya, sebentar lagi kita bisa sekolah. Kapan? Miss Ratna nggak tahu, tapi yang pasti kita doa saja. Kalau gitu, sebelum kita berpisah, sebelum kamu melakukan tugasnya, kita doa sama-sama ya. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah banyak belajar. Kami belajar tentang makanan yang sehat. Kami belajar tentang 4 sehat, 5 sempurna. Kami juga belajar tentang huruf U. Bantu kami, anak-anakmu melakukan tugas-tugas kami. Tuhan Yesus, di sini kami juga berdoa, kiranya Tuhan, Engkaulah yang menolong supaya kota kami Batam kembali sehat, kembali pulih, supaya kami bisa segera sekolah kembali. Kami juga berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk dunia, Tuhan yang menolong. Lindungi kami, lindungi papa mama, keluarga kami, guru-guru kami dimanapun berada, supaya kami tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan, amin. Tetap berdoa supaya semua cepat sehat dan tetap di rumah dulu sampai semuanya sehat. Oke, stop mengeluh, katakan yang baik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Miss Rana tunggu tugasnya ya. God bless you.